Oke guys, kembali lagi di channelnya Audio Desa guys. Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa di video ini saya akan membagikan pengalaman ataupun tutorial yang mungkin membantu buat teman-teman yang mempunyai pompa air. Utamanya pasti mempunyai pompa air di rumah, mau dari sumur ataupun dari sumur jauh begitu, tapi pompa airnya ngadat. Nah, jadi sebelum menyervis atau ke tempat servis lain, jadi teman-teman bisa mengenali penyakit-penyakitnya dari pompa air tersebut ya. Jadi bebas ya al merek, mau merek Shimizu seperti ini ataupun mau nasional seperti ini. Jadi teman-teman wajib mengenalinya ya. Oke, yang pertama saya akan memberitahukan, jika teman-teman mempunyai mesin kondisinya hanya terdengar menggerung alias menghiung, mutar kagak, tapi suaranya nah seperti itu, udah dipastikan itu ada yang matinya. Matinya sangat ringan. Apa yang matinya bang? Nah yang matinya yaitu biasanya kalau mendengung itu ganti kapasitornya ya. Ini namanya kapasitor ya. Jadi teman-teman tinggal dibongkar aja yang bagian kapasitornya. Pokoknya di atas bundaran bulat ini tinggal dibongkar ya, di buka baut-bautnya lalu diganti kapasitornya, otomatis bisa nyala kembali kalau kondisinya itu menggerung atau menghiung, mutar kagak begitu guys. Oke, nah selanjutnya jadi untuk kapasitornya itu sesuaikan aja yang ada tulisannya di dalam kotak ya, mau yang persegi ataupun yang bulat panjang, itu gimana tipe mesinnya begitu guys. Oke, yang kedua ya guys, nah buat teman-teman yang mempunyai pompa air juga ya, kondisinya itu tidak naik ataupun tidak menyedot. Nah, tidak naik, tidak menyedot itu gimana bang? Nah, jadi prinsipnya begini. Kalau untuk sedotan air ini tidak menaik ya saat dipasang, lalu airnya tidak menaik dikarenakan mesinnya udah lama. Nah, jadi teman-teman sebelum diapa-apain, teman-teman tinggal dibongkar. Bongkar apa lagi, Bang? Nah, ini dibongkar kipasnya yang ada di sini. Bukan kipas yang ini ya, ingat. Ini hanya kipas pendingin. Jadi kalau ini berputar, ini ada keluar angin ke sini untuk mendinginkan si sepul atau dinamo ini. Jadi teman-teman cukup bongkar ini aja. Nah, jadi semua merek tipe pompa air seperti ini bisa dibongkar, diganti dalamannya seperti ini. Ini tinggal dicongkel aja ya. Sangat mudah cara mencongkelnya. Karena kalau tipe mesin seperti ini atau Shimizu ataupun apalah ya, kalau ada lubang seperti ini mengandung drat ya, mengandung. Jadi ini ada dratnya. Jadi meskipun tidak mempunyai tracker diangkat, ini tinggal dimasukin baut dua aja, diputar lalu ini dicopot, nah diganti dengan yang baru. Otomatis sedotan sama hisapan itu lancar kembali. Oke? Nah, selanjutnya guys, jadi teman-teman wajib tahu ya, bila mana pompa air ini terdengar suaranya berisik ataupun ngeroksok, nah begitu gas ngeroksok jadi grrrr, nah suaranya seperti itu ya, kayak apa ya guys ya. Jadi teman-teman cukup mengganti ya, mengganti apa bang? Nah jadi teman-teman tinggal bongkar aja mesinnya. Kalau sudah dibongkar lalu copot dalamannya seperti ini ya, ini namanya angker ya. Jadi teman-teman tinggal diganti laher yang ini aja. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai tracker, nah, tracker seperti apa bang? Nah, tracker seperti ini. Saya langsung aja, aduh, rag-rag kadupak guys. Jadi tracker seperti ini nih. Nah, seperti ini guys nih. Nah, tracker seperti ini. Jadi teman-teman bisa ke bengkel motor ya, untuk dipasang kembali ya, mau ininya, lahernya ya. Jadi kalau suaranya itu berisik. Nah, seperti itu guys. Jadi kenali dulu penyakit-penyakit mesin air. Jadi tips dan triknya itu sebenarnya sangat mudah ya, buat teman-teman bisa mencobanya di rumah begitu. Oke, selanjutnya. Jadi banyak sekali ini nih, semoga bermanfaat tadi ya, saya membagikan pengalaman ataupun ya sedikit-sedikit buat yang mudah-mudah begitu guys. Selanjutnya ya, bila alhamdulillah itu sudah terdengar suara adzan ya, itu adzan zuhur. Oke, lanjut ya. Jadi selanjutnya, bila mana teman-teman mempunyai lagi ya mesin ataupun gulungan spool seperti ini, tapi kondisinya ini udah kayak begini ya, tidak tahu mana bagian kabel positif, mana bagian kabel negatif, ataupun bagian strum dan juga ardenya ya, atau masanya ya. Jadi buat kapasitornya yang mana, jadi teman-teman cukup
kenali juga ini warna kabelnya ya. Jadi warna kabel dari merek mesin ini, mesin Shimizu ini ya. Jadi ini untuk mesin Shimizu dulu ya. Jadi untuk yang warna hitam ini nih, untuk yang warna hitam ini kabel dari Shimizu ini untuk tegangan alias setrum, mau bagian setrumnya ataupun masaknya alias groundnya, atau juga bisa ya, bukan atau juga ya, bisa langsung. Jadi langsung ke sini bagian setrumnya. Nah, untuk kapasitornya ini yang abu-abu langsung masang ya. Kalau kapasitor itu seperti ini nih. Nah, saya langsung praktekkan ya, ini kapasitornya untuk abu-abu. Jadi untuk pemasangan kapasitornya itu bebas ya. Ini si kabel kapasitor itu. Jadi meskipun kepasang bolak-balik itu terserah ya. Nah, untuk yang merah juga untuk kapasitor. Nah, seperti ini ya. Oh, jadi 3 kabel. Nah, untuk bagian tadi ini kalau dipakai masa dan ini untuk dipakai setrum, ini yang setrum itu pakai yang merah ya. Jadi tinggal dikasih setrum yang merah dan juga yang hitam. Jangan ke yang abu-abu, karena kalau yang bagian satunya lagi ke abu-abu, jadi dipasangnya yang ini khusus satu, yang warna hitam satu, dan yang merah satu ya. Kalau dipasang kebalik, bukan ke yang merah tapi ke abu-abu, itu putarannya akan kebalik ya guys. Jadi bukan menghisap alias malah mendorong. Jadi si hisapan ini tidak akan menghisap, kalau kebalik malah jadi mendorong. Nah, jadi malah yang ini yang menghisap begitu guys, kalau kebalik kabel yang ini. Jadi harus yang merah sama yang hitam. Nah, seperti itu guys tipsnya ya. Jadi buat teman-teman bisa mencobanya ya, kalau nemu lilitan atau gulungan yang kondisinya seperti ini. Tapi kalau nemu masih hidup atau dikasih sama tetangga, nah boleh diambil dan bisa dipraktekkan ya. Cara masangnya itu sangat mudah. Oke guys, nah selanjutnya ya guys, bila teman-teman mau memasang pompa air, kondisinya itu tidak menghisap. Nah, jadi teman-teman sebelum memasang pompa air itu, baik baru ataupun bekas, teman-teman wajib mengeceknya ya. Pertama-tama teman-teman sambung si kabel bagian setrum ini ya, pakai steker. Nah, langsung dimasukin, ditancap ke colokan, lalu teman-teman masukin air sampai full segini ya, sampai full. Nah, kalau sudah masuk air seperti itu, ini tinggal ditutup aja pakai tangan. Jadi sebelum dipasang itu tutup pakai tangan. Kondisi mesinnya ini hidup. Nah, bila mana terasa ada tekanan atau sedotan ya, bukan sedotan ya, jadi terasa menyedot, nah otomatis ini masih bagus. Juga sebaliknya yang ini ya, kalau ini ditekan seperti ini, nah terasa ada yang mendongkrak ke atasnya, sudah dipastikan mesinnya bagus, boleh bisa langsung dipasang begitu guys. Jadi kalau mau mengecek mesin yang second ataupun apalagi yang baru ya, kalau mau mencobanya dulu, nah bisa dilakukan tips ini ya. Jadi sebelum dipasang itu ketahuan apa mesinnya ini layak untuk dipasang atau hanya hidup saja. Jadi ketahuan gimana sedotannya dan juga dorongannya seperti itu ya. Jadi caranya tinggal ditungkup seperti ini. Nah, lalu tips selanjutnya ya guys ya, buat pemasangan mesin bekas ataupun baru, jangan sesekali bagian hisapan ini tidak dilem ya peralunnya. Kalau di sini kan ada dratnya nih, ini harus pakai seal tip dari shock drat luar ukuran 1 in ya. Nah, untuk tipe mesin apa aja ataupun tipe pompa apa aja bisa tips ini digunakan ya. Jadi kalau dari sini udah pakai seal tip, lalu ke keni ataupun belokan, nah jadi itu di belokan sambungannya itu harus benar-benar paten dilem. Jadi jangan sampai ada kebocoran. Kalau terjadi kebocoran, ini nggak akan keluar air ya. Jadi daya hisapnya kurang. Jadi tidak muncul ke atas airnya ya. Jadi harus benar-benar dari daya hisap ini harus benar-benar rapat ya. Kalau rapat tinggal dicelupin air, udah dijamin pasti jos. Jadi cuman tipsnya pakai tips yang tadi ya. Jadi sebelum dipasang harus dicek dulu, ditutup pakai tangan seperti ini ya. Oke guys, mungkin segitu dulu ya untuk pemberitahuan tips dan triknya memasang pompa air ataupun kendala-kendalanya. Jadi bisa mempergunakan cara-cara yang sudah saya sebutkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang telah melihat
videonya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys, biar saya semangat terus mengupload video-video terbaru yang lebih bermanfaat lagi dari Audio Desa.